Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pri Prasyaningsih. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sine, Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan melakukan pengujian sifat larutan asam, basa, dan garam dengan menggunakan kertas lakmus. Yang pertama, alatnya pipa tetes, gelas beker, plat tetes, kertas lakmus merah, dan kertas lakmus biru. Kemudian ada larutan cuka dapur, larutan air kapur sirih, larutan garam dapur. Pengujian yang pertama, kita ambil larutan cuka dapur, kemudian kita teteskan pada kertas lakmus 2 tetes. Terus kemudian kita teteskan juga pada kertas lakmus biru 2 tetes. Coba sekarang diamati. Ternyata kertas lakmus merah setelah ditetesi dengan larutan cuka dapur, merah akan tetap merah, tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan kertas lakmus biru setelah ditetesi dengan larutan cuka dapur, lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ternyata di sini larutan cuka dapur merupakan sifat larutan asam. Kemudian yang kedua, kita ambil air kapur sirih. Kita ambil, kemudian kita teteskan pada kertas lakmus merah 2 tetes. Iya. Sekarang coba diamati. Kita teteskan pada lakmus biru. Ya. Ternyata kertas lakmus merah setelah ditetesi dengan air kapur sirih, ternyata lakmus merah berubah menjadi biru. Dan kertas lakmus biru setelah ditetesi dengan air kapur sirih, ternyata lakmus biru tetap berwarna biru. Dan ternyata air kapur sirih ini merupakan sifat larutan basa. Dan yang ketiga, larutan garam dapur. Kita ambil, kita teteskan pada lakmus merah. Ya. Kita amati. Terus kemudian kita teteskan juga pada kertas lakmus biru. Kita amati juga. Ternyata kertas lakmus merah setelah ditetesi dengan larutan garam dapur, kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Sedangkan kertas lakmus biru setelah ditetesi dengan larutan garam dapur, dia juga tetap biru. Dan ternyata larutan garam dapur ini merupakan sifat larutan garam. Demikianlah pengujian sifat larutan asam, basa, garam dengan menggunakan kertas lakmus. Cobaan selanjutnya, saya akan melakukan pengujian sifat asam, basa, dan netral
berbagai bahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kertas lakmus. Pada percobaan ini akan diselidiki sifat asam, basa, dan netral dari bahan kimia di rumah, makanan atau minuman dengan menggunakan kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Adapun alat dan bahan yang digunakan, plat tetes yang sudah ada potongan kecil-kecil lakmus biru, plat tetes yang sudah ada potongan kecil-kecil lakmus merah, yogurt, aspirin, air jeruk limon, minyak goreng, soda kue, obat emah, garam dapur, air sabun, kemudian ini gula putih, sirup, obat nyamuk, ini kapur barus, air kapur sirih, air kelapa. Di sini saya akan melakukan pengujian sifat asam, basa, dan netral dengan meneteskan larutan ini ke dalam potongan kecil-kecil lakmus merah maupun lakmus biru. Nah, sekarang kita akan mencoba meneteskan aspirin pada lakmus biru. Teteskan. Dan kita teteskan juga pada lakmus merah. Amati apa yang terjadi. Ternyata aspirin diteteskan pada lakmus biru akan berubah menjadi merah, dan aspirin diteteskan pada lakmus merah akan tetap merah dan tidak terjadi perubahan warna. Untuk itu aspirin dikatakan sifatnya asam. Dan yang kedua kita ambil yaitu air jeruk. Air jeruk kita teteskan pada lakmus biru. Dan kita teteskan juga pada lakmus merah. Kita amati. Ternyata air jeruk limon kita teteskan pada lakmus biru, dia akan berubah warna menjadi merah, dan kita teteskan pada lakmus merah, dia akan tetap berwarna merah. Sehingga air jeruk limon ini merupakan sifat asam. Kemudian yang ketiga, kita akan meneteskan minyak goreng. Minyak goreng kita ambil.
teteskan pada lakmus biru. Ya. Dan kita teteskan pada lakmus merah. Ya. Ternyata minyak goreng kalau diteteskan pada lakmus biru, dia akan tetap berwarna biru, dan minyak goreng diteteskan pada lakmus merah tetap berwarna merah, sehingga minyak goreng mempunyai sifat netral. Terus kemudian kita ambil larutan yang keempat, yaitu ya, soda kue. Kita teteskan pada lakmus biru. Kita teteskan juga pada lakmus merah. Ya, kita amati. Ternyata soda kue kalau kita teteskan pada lakmus biru, dia tetap warna biru. Diteteskan pada lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru, sehingga soda kue ini merupakan sifat basa. Kita ambil larutan yang kelima, gula putih. Ambil gula putih, kita teteskan pada lakmus biru. Kita teteskan juga pada lakmus merah. Gula putih kalau diteteskan pada lakmus biru, dia tetap berwarna biru. Diteteskan pada lakmus merah, dia juga tetap berwarna merah, sehingga gula putih mempunyai sifat netral. Selanjutnya kita ambil air sabun. Kita teteskan pada lakmus biru, dan kita berwarna biru. Ternyata sabun kalau diteteskan pada lakmus biru, dia akan tetap berwarna biru. Diteteskan pada lakmus merah, dia akan berubah menjadi biru, sehingga air sabun termasuk sifat basa. Selanjutnya kita ambil garam dapur. Kita kocok dulu. Kita teteskan pada lakmus biru. Ya. Kita ambil lagi. Diteteskan pada lakmus merah. Garam dapur diteteskan pada lakmus biru, dia akan tetap berwarna biru. Diteteskan pada lakmus merah, dia juga akan tetap berwarna merah, sehingga garam dapur ini memiliki sifat netral. Selanjutnya kapur barus. Terus kita teteskan pada lakmus biru, dan kita teteskan pada lakmus merah. Kita amati. Ternyata kapur barus kalau kita teteskan pada lakmus biru, dia tetap berwarna biru. Kita teteskan pada lakmus merah, dia juga tetap berwarna merah, sehingga kapur barus memiliki sifat netral. Lanjut, kita ambil larutan obat mah.
pada lakmus biru. Kemudian kita teteskan pada lakmus merah. Sedikit ya. Teteskan pada lakmus merah. Ya, maka obat mah kalau diteteskan pada lakmus biru dia akan tetap berwarna biru ya, tetap berwarna biru. Sedangkan kita teteskan pada lakmus merah dia akan berubah menjadi biru, sehingga obat mah ini memiliki sifat basal. Selanjutnya kita ambil larutan sirup, kita teteskan pada lakmus biru. Teteskan juga pada lakmus merah. Ternyata sirup kalau diteteskan pada lakmus biru dia tetap berwarna biru, diteteskan pada lakmus merah dia tetap berwarna merah, sehingga untuk sirup ini termasuk bersifat netral. Dan untuk selanjutnya kita ambil larutan obat nyamuk ya. Kita teteskan pada lakmus biru. Kalau diteteskan pada lakmus biru dia tetap berwarna biru, diteteskan pada lakmus merah dia juga tetap berwarna merah, sehingga obat nyamuk bersifat netral. Selanjutnya kita ambil larutan yogurt. Kita teteskan pada lakmus biru. Teteskan pula pada lakmus merah.
ya. Nah, sekarang ternyata untuk yogurt kalau diteteskan pada lakmus biru dia akan berubah menjadi merah, dan diteteskan pada lakmus merah dia tetap berwarna merah, sehingga yogurt mempunyai sifat asam. Dan lanjutnya kita ambil ya, larutan air kapur sirih. Aduk dulu. Kita teteskan pada lakmus biru. Pada lakmus merah ya, ternyata air kapur sirih kalau kita teteskan pada lakmus biru dia tetap berwarna biru, kita teteskan pada lakmus merah dia akan berubah menjadi biru, sehingga air kapur sirih ini memiliki sifat basa. Nah, yang terakhir yaitu air kelapa. Kita teteskan pada lakmus biru. Dan kita teteskan pada lakmus merah. Air kelapa diteteskan pada lakmus biru dia akan berubah warna merah, diteteskan pada lakmus merah dia tetap berwarna merah, sehingga air kelapa mempunyai sifat asam. Demikianlah pengujian pada sifat larutan asam, basa, dan netral. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.